Selamat datang di channel Media Aksara Info. Sebuah channel yang siap menyajikan ragam fakta dan berita menarik yang terjadi dalam dinamika dunia. Bagi Anda yang baru menemukan dan membuka video dari kami, admin ucapkan selamat bergabung. Tekan tombol subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini agar lebih banyak menghasilkan sajian video menarik untuk Anda. Tak lupa pula aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi lebih mudah dan lebih cepat mendapat pemberitahuan tentang sajian info terbaru dari channel ini. Kerusuhan di Prancis mulai menjalar ke Swiss, 6 remaja ditangkap. Dilansir dari laman BBC pada hari Senin, 3 Juli 2023. Polisi Swiss menangkap 6 remaja menyusul kerusuhan di kota Lausanne. Peristiwa itu terjadi di Lausanne yang terinspirasi dari kerusuhan di Prancis, menurut polisi Swiss, Minggu, 2 Juli 2023. Meskipun skala kekerasan tidak mendekati kerusuhan di Prancis, batu-batu dilemparkan dan jendela kaca pecah di Lausanne pada Sabtu malam. Lebih dari 100 orang pemuda merusak toko-toko di pusat kota, terutama toko sepatu Keds yang terkena dampaknya. Selain remaja, polisi juga menangkap seorang dewasa yang berbahasa Prancis. Kerusuhan di Prancis telah berlangsung sejak pekan lalu. Selama 6 malam berturut-turut pengunjuk rasa melakukan kerusuhan yang dipicu penembakan terhadap seorang anak berusia 17 tahun. Telah terjadi peristiwa dan kerusuhan yang berkecamuk di Prancis, lebih dari 100 pemuda berkumpul di pusat Lausanne dan merusak bisnis, kata polisi Lausanne dalam sebuah pernyataan, dilansir dari channel News Asia. Kekerasan dimulai setelah adanya seruan di media sosial. Beberapa jendela toko dihancurkan, ujar polisi. Dalam beberapa kesempatan, petugas polisi harus membubarkan pemuda yang agresif melemparkan batu bulat serta bom molotov ke arah petugas. Terdapat 50 petugas polisi dikerahkan, namun tidak ada yang terluka. Dari 6 yang ditangkap, 3 diantaranya adalah gadis berusia 15 hingga 16 tahun. Mereka adalah seorang warga negara Bosnia, Portugis, dan Somalia, 3 anak laki-laki berusia 15 hingga 17 tahun yang merupakan warga negara Swiss, Georgia, dan Serbia, serta seorang pria Swiss berusia 24 tahun. Cukup jelas dari apa yang kami lihat adalah bahwa anak-anak muda ini pada malam hari terinspirasi oleh situasi di Prancis, kata juru bicara kepolisian Lausanne. Pierre-Antoine Hilbrand, anggota Dewan Lausanne mengatakan kepada penyiar publik Swiss RTS bahwa upaya untuk menjarah toko tidak dibenarkan. Kami tidak memulai demonstrasi. Kami menghadapi orang-orang yang mengorganisir untuk memecahkan jendela dan menyita barang, katanya. Jangan skip video ini, karena masih ada berita yang lebih menarik untuk Anda, tentunya di channel Media Aksara Info. Mari menuju berita berikutnya. Perusuh yang ditahan kepolisian Swiss bertambah jadi 7 orang. Dilansir dari laman Reuters pada hari Senin, 3 Juli 2023. Jumlah orang yang ditahan oleh kepolisian Swiss bertambah 7 orang setelah pecah kerusuhan pada Sabtu sore, 1 Juli 2023, di kota Lausanne. Insiden ini terjadi di tengah gelombang unjuk rasa di negara tetangga Swiss, Prancis. Kepolisian Lausanne dalam keterangan tertulis menjelaskan ada ratusan anak muda berkumpul di jantung kota Lausanne. Mereka melakukan vandalisme pada jendela toko-toko, pintu dan mencoret-coret. Sekitar 50 aparat kepolisian dikerahkan untuk mengatasi kerusuhan itu, di mana para perusuh membalas dengan melemparkan batu dan setidaknya 1 bom molotov. Tidak ada korban luka-luka dalam kejadian ini. Otoritas di Swiss mengklaim gelombang kekerasan di Prancis pada malam kelima mulai mengular ke Swiss. Unjuk rasa di Prancis dimulai pada 27 Juni 2023 atau saat seorang remaja di Prancis tewas ditembak polisi. Kementerian Dalam Negeri Prancis pada Minggu pagi, 2 Juli 2023, melaporkan ada 719 orang yang sudah ditahan dalam waktu semalam. Di El Hailles-Rosis, yakni wilayah pinggir Paris, kerusuhan yang terjadi cukup parah hingga membakar kendaraan wali kota Paris dan menabrakkannya ke rumahnya. Saat kejadian, wali kota Paris sedang tidak berada di kediamannya, namun istri dan 2 anaknya berada di sana dan segera melarikan diri. Istri wali kota Paris itu, dikabarkan mengalami luka-luka dalam upaya menyelamatkan diri dan saat ini sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Menurut kantor jaksa penuntut setempat, sebuah investigasi atas tuduhan pembunuhan sedang dilakukan terkait kejadian ini.
Rekaman yang belum diverifikasi dan beredar di media sosial memperlihatkan para perusuh ada yang menggunakan senjata militer. Mari kita menuju berita terakhir. Polisi Hong Kong tawarkan hadiah 1,9 miliar rupiah untuk penangkapan 8 aktivis. Dilansir dari laman tempo.co pada hari Senin, 3 Juli 2023. Polisi Hong Kong, Senin, 3 Juli 2023, menuduh 8 aktivis yang berbasis di luar negeri melakukan pelanggaran keamanan nasional, serius, termasuk kolusi asing, dan menawarkan hadiah HK 1 juta, sekitar 1,9 miliar rupiah, untuk informasi yang mengarah pada penangkapan. Mereka yang menjadi sasaran termasuk Nathan Law dan Anna Kwok, mantan anggota parlemen Dennis Kwok dan Ted Hui, dan pengacara Kevin Yam, kata polisi dalam konferensi pers. Para aktivis berbasis di berbagai tempat termasuk Amerika Serikat, Inggris dan Australia. Laman Reuters tidak dapat segera menghubungi salah satu dari mereka. Polisi mengatakan pada konferensi pers bahwa 260 orang telah ditangkap berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan China sejak berlaku pada 2020, dengan 79 dari mereka dihukum karena berbagai pelanggaran termasuk subversi dan terorisme. Dalam pernyataan pers yang diterima Tempo, Sophie Richardson, Direktur China di Human Rights Watch menilai tidak ada otoritas daratan dan Hong Kong yang tidak menghormati kewajiban hukum internasional dengan penerbitan surat penangkapan itu. Pemerintah China memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong dalam upaya menciptakan lapisan legitimasi dalam menghapus hak asasi manusia warga Hong Kong. Surat perintah penangkapan ini bukanlah dakwaan terhadap para aktivis ini, tetapi atas penegakan hukum dan peradilan Hong Kong yang pernah dianggap baik, katanya. Menurutnya, demokrasi seharusnya tidak hanya dengan tegas menolak surat perintah, yang ingin ditegakkan oleh pihak berwenang secara internasional, tetapi juga harus meningkatkan perlindungan bagi mereka yang terancam oleh Beijing. Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, mengatakan Undang-Undang Keamanan Nasional telah digunakan sebagai alat untuk menekan gerakan pro-demokrasi kota itu dan telah merusak hak dan kebebasan Hong Kong. Namun, otoritas China dan Hong Kong mengatakan undang-undang tersebut telah memulihkan stabilitas setelah bekas jajahan Inggris itu diguncang oleh protes anti-China yang berlarut-larut pada 2019.